Halo adik-adik, aku Paus. Nah, adik-adik udah kenalan kan sama teman Kak Monik, si Paus itu? Hari ini Kak Monik mau cerita tentang Musa. Musanya ngebelah laut loh. Wow, keren gak sih? Hahaha, untung gak ada aku pas laut dibelah. Ayo adik-adik, kita denger cerita Musa. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir.
Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Wah, adik-adik, ternyata Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tentunya Tuhan yang menyertai adik-adik. Iya adik-adik, Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan tuh kasih tiang awan untuk menuntun mereka berjalan. Dan pada malam hari Tuhan kasih tiang api untuk menerangi jalannya mereka. Pas bangsa Israel dikejar sama bangsa Mesir, Firaun menyuruh seluruh tentaranya dan pakai kereta kudanya mengejar bangsa Israel. Tapi adik-adik, Tuhan kasih tiang awan untuk membatasi antara bangsa Israel dengan bangsa Mesir, sampai bangsa Israel bisa kabur. Lalu adik-adik, Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Lalu Tuhan membuat laut itu terbelah menjadi dua, dan di tengah-tengahnya kering. Bangsa Israel bisa berjalan lewat tanah yang kering itu. Ho, bangsa Israel berhasil kabur dari bangsa Mesir. Tuhan hebat banget. Wow, keren. Tuhan bisa membelah laut. Airnya berbalik menutupi pasukan Firaun. Adik-adik, bangsa Mesir tertutup air. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Lalu bangsa Israel takut sama Tuhan dan percaya kepada Musa hambanya. Wow, Tuhan keren banget. Nah, sekian dulu adik-adik ceritanya. Sekarang ada ayat hafalan nih di Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Dadah. Bye-bye.